transaksi tanggal 14. Yang pertama retur dan potongan penjualan di debit 1 juta, di utang usaha di kredit 1 juta. Terus yang kedua persediaan barang dagang 700. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Puji Tuhan. Biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Oke, ya kita akan mulai dari kasus yang pertama. Ya, mulai dari kasus yang pertama yaitu ya di mana di sana dikatakan adalah tanggal 14 Juli Rincah Company menerbitkan nota kredit ke Semar Mesem senilai 1 juta untuk barang yang diretur dari pembelian kredit tanggal 6 Juli. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah Rp700. Dan yang kedua adalah tanggal 16 Juli Rincah Company menerima pembayaran dari Semar Mesem untuk pembelian tanggal 6 Juli. Maka siapa yang sukarela ya dengan kerendahan hati langsung menjawab ya tanpa saya tunjuk. Mangga, Mbak mau ngambil yang apa? Yang pembeli apa penjual, mangga? Saya jawab ya Pak. Ya. Transaksi tanggal 14. Yang pertama retur dan potongan penjualan di debit 1 juta, di utang usaha di kredit 1 juta. Terus yang kedua persediaan barang dagang 700, di debit 700 sama harga pokok penjualan di kredit 700. Ya. Sudah? Iya, sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Atim. Ya, Mbak Atim dia mengambil di posisi sebagai penjual. Mas Fardi. Mas Fardi. Iya Pak. Ayo, silakan. Mau pilih yang mana? Yang 16 Pak. Oke, 16, silakan. Yang penjual Pak ya. Ya. Mendebit kas 1 juta, mengkredit utang 1 juta. Oke, mendebit kas 1 juta dan mengkredit utang usaha 1 juta. Luar biasa. Oke. Mas Alvito. Iya Pak. Ya, silakan. Mendebit utang dagang 4 juta, mengkredit kas 4 juta. Mendebit Utang dagang 4 juta, ya. Mengkredit kas 4 juta. Oke, mendebit utang dagang senilai 4 juta dan mengkredit kas senilai 4 juta. Oke. Sudah? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Alvito. Pak, tadi saya pembeli, Pak. Tadi pembeli tanggal 16. Oke, berarti tinggal tanggal 14 di bagian pembeli ya dan tanggal 16 bagian penjual. Cindy, Mbak Cindy tinggal dipilih tanggal 14 dan tanggal 16 di bagian pembeli, di bagian penjual sudah semua. Silakan Mbak Cindy. Yang tanggal 14 ya Pak. Ya, silakan. Persediaan barang dagang di debit, Ya. utang usaha di kredit sebesar 1 juta. Oke. Habis itu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Mbak Amel. Ya, bukan Amal ya. Mbak Amal saya lihat sudah siap itu ya. Ternyata saya belok. Amel. Ya.
Ya Mbak Amel. Tanggal 14 bagian pembeli dan bagian penjual. Yang penjual debit retur dan potongan penjualan sama kredit usaha sebesar 1 juta. Ya. Terus Oke, luar biasa. Luar biasa. Terakhir, mau dan tidak mau, terakhir saya over kepada Mbak Amalia. Nah, akhirnya terjadi juga, sudah deg-deg tadi ya. Mbak Amalia, tanggal 14, pembeli dan penjual. Pembelinya Semar Mesem, jurnalnya di debit utang usaha sebesar 1 juta, kreditnya persediaan barang dagang sebesar 1 juta. Jurnal itu timbul karena ada retur penjualan. Ya. Untuk di bagian penjual, retur dan potongan penjualan di debit sebesar 1 juta, piutang usaha di kredit sebesar 1 juta, lalu persediaan barang dagangan di debit sebesar 700.000, lalu harga pokok penjual di kredit sebesar 700.000. Untuk yang tanggal 16, Rinca Company menerima pembayaran timbul jurnal kas di debit sebesar 4 juta, kredit piutang usaha sebesar 4 juta. Sudah. Mbak, sudah. Pembelinya tanggal 16? Belum dong. Utang usahanya di debit, kasnya di kredit sebesar 4 juta. Iya, betul ya. Perhatikan teman-teman yang kemarin juga belum sempat ikut ya, perhatikan dengan baik-baik ya, perhatikan dengan baik-baik. Transaksi tanggal 14 di sana dia katakan apa? Rinca Company itu menerima pengembalian barang. Karena adanya pengembalian barang, maka dia akui ya, dia akui adanya pengurangan atas apa? Piutang kepada siapa? Kepada Semar Mesem. Ada pengembalian barang ya, maka dia menerima apa? Menerima retur, yaitu retur penjualan dan potongan penjualan, dan mengurangi piutang ya. Karena apa kali? Karena dia menerima pengembalian barang. Sehingga di sini apa? Menerbitkan apa? Nota kredit. Ya, nota kredit itu berfungsi bahwa Rinca Company itu setuju dengan nota debit yang diterbitkan oleh Semar Mesem. Oke, saya ulangi kembali ya. Rinca Company menerbitkan nota kredit, artinya apa? Artinya dia setuju atas nota debit yang dikirim oleh Semar Mesem. Yang dimana nota debit dari Semar Mesem pastinya adalah memberitahukan atau meminta kepada Rinca Company itu untuk mengurangi piutangnya karena adanya barang yang tidak sesuai atau adanya barang yang rusak. Sehingga Rinca Company menerbitkan nota kredit untuk menyetujui atau mengakui adanya pengembalian barang. Sehingga adanya penambahan atas retur penjualan dan potongan penjualan dan adanya pengurangan atas piutang kepada Semar Mesem. Yang kedua adalah atas pengembalian barang tersebut yang pastinya adalah dari sisi penjual harus mengakui adanya apa? Adanya penambahan atas persediaan. Persediaan yang sudah dikurangin karena ada barang yang kembali, maka harus menambahkan persediaan. Ya, sehingga mendebet persediaan. Setelah itu apa? Setelah itu karena adanya sebelumnya itu adalah kita sudah menambah harga pokok penjualan, karena adanya pengurangan adanya penerimaan barang kembali sehingga harga pokok penjualannya juga harus dikurangi. Sehingga jurnalnya itu adalah untuk 700.000 ini mendapat persediaan barang dagang senilai 700.000 dan mengkredit harga pokok penjualan senilai 700.000. Lalu ya, bagaimana di sisi
Semar Mesem sebagai pembeli, di sisi Semar Mesem sebagai pembeli, karena pengembalian barang atau dia sudah menerbitkan nota debit kepada Rincah Kompani, maka ya utang dia juga harus dikurangin. Yang dimana utang berkurang itu kan posisi di debit, sehingga atas barang yang dikembalikan kepada Rincah Kompani ya di jurnal mendebit utang usaha atau utang dagang senilai 1 juta dan mengkredit persediaan barang dagang senilai 1 juta, mengurangi persediaan dan mengurangi utang. Kalau di pembeli, mengurangi piutang, menambah retur, dan menambah persediaan, mengurangi harga pokok. Yang berikutnya adalah tanggal 16. Tanggal 16 ini ada kaitannya dengan transaksi tanggal 6 dan juga transaksi tanggal 14 ini adalah masih ada kaitannya dengan tanggal 6. Ya, masih ada kaitannya dengan tanggal 6. Sehingga karena barangnya sudah dikembalikan senilai 1 juta, maka Rincah hanya mengaku bagian dari barang yang tersisa atau bagian dari piutang yang tersisa, sehingga ya bagi Rincah Kompani sebagai penjual, dia akan pada saat dia menerima pembayaran dari Semar Mesem mendebit kas senilai 4 juta dan mengkredit piutang usaha atau piutang dagang senilai 4 juta. Di bagian pembeli bagaimana? Di bagian pembeli adalah karena dia sudah melakukan pembayaran, maka ya kas berkurang, utang berkurang. Ya, jurnalnya adalah mendebit utang usaha dan mengkredit kas senilai 4 juta. Oke, itu transaksi atau soal yang pertama ya. Soal yang pertama contoh kasus ketiga. Yang berikutnya ya, soal yang kedua ya, soal yang kedua. Soal yang kedua, Mbak Cindy, silakan dibaca soalnya langsung dengan jurnal. Tanggal 19, Rincah Kompani menjual barang dagang secara kredit ke Semar Mesem senilai 12 juta, syarat FOB shipping point 2/10 N45. Yuk. Rincah melakukan pembayaran biaya angkut terlebih dahulu senilai 500 yang akan ditambahkan ke faktur. Harga pokok barangnya dijual sebesar 7.200.000. Oke. Jurnalnya yang menjual ya. Monggo. Mendebit piutang sebesar 12.500. Itu kan sama yang ini Pak, yang biaya angkut dimasukkan faktur. Ya, silakan Pak. Nanti saya koreksi, baca aja dulu. Apa tulisannya Mbak? Silakan dibaca aja dulu. Nanti saya koreksi. Piutang sebesar 12.500.000, didebit persediaan dikredit 12.500.000. Jurnal yang kedua, persediaan barang dagang didebit senilai 7.200.000, harga pokok dikredit 7.200.000. Oke. Sudah? Sudah Pak. Sudah, baik ya. Pak, sayanya Pak yang menjadi pembeli Semar Mesem Pak, tanggal 29 Juli. Ya, silakan. Jurnalnya debit utang usaha senilai 12 juta, kredit kas senilai 11.976.000, kreditnya juga persediaan barang dagang 240.000. Oke, ulang. Tanggal 19, jurnalnya bagaimana?
Oh. Diulang tanggal 29 jurnalnya bagaimana? Di sisi pembeli? Oh, itu 29. Oh, tanggal 19. Kalau menjadi penjual, maaf Pak. Ya, silakan. Kalau menjadi penjual Rinca Company, dapat piutang dagang senilai 12 juta, kreditnya penjualan 12 juta. Terus dapat lagi Pak, harga pokok penjualan senilai 7.200.000, kreditnya persediaan barang dagang senilai 7.200.000. Ya. Terus lagi debitnya biaya pengiriman senilai 500.000, kreditnya kas senilai 500.000. Oke. Itu penjual Rinca Company ya Pak. Sedangkan pembeli Semar Mesemnya dapat persediaan barang dagang senilai 12 juta, kreditnya utang usaha senilai 12 juta. Sudah, itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, Mas Alvito, tanggal 19 bagian pembeli, Mas. Langsung sikat. Mendebit persediaan barang dagang tanggal 19 ya Pak? Tanggal 19 bagian pembeli. Mendebit persediaan barang dagang 12 juta, utang usaha, mengkredit utang usaha 12 juta, mendebit persediaan barang dagang 500.000, mengkredit kas 500.000. Oke. Akhirnya saya tahu ya. Akhirnya saya tahu di mana kesalahannya. Oke. Mas, kalau saya ke Mas Rahmat, soalnya kemarin tidak menyimak ya. Oke. Teman-teman, ya, perhatikan di sini. Oke, ya, yang di luar, oke. Perhatikan. Nah, di sini dia katakan apa tadi? Ya, PT Rinca itu menjual barang secara kredit. Ya, kata kuncinya di sini dulu, secara kredit. Kalau penjualan secara kredit pasti timbul piutang. Ya, kalau sudah ada kata secara kredit pasti timbul piutang. Pastinya adalah adanya penambahan piutang dagang atau piutang usaha. Habis itu adalah kita perhatikan di sini. Di sini dia katakan apa? Syaratnya adalah FOB shipping point. Ya. 2/10 N/45. Rinca melakukan pembayaran biaya angkut terlebih dahulu senilai 500.000 yang akan ditambahkan ke faktur. Oke. Berarti di sini adalah yang membayar lebih dulu adalah si pembeli apa si penjual? Si pembeli apa si penjual? Si pembeli. Si penjual apa si pembeli? Si penjual. Si pembeli. Wow. Yang bayar itu adalah Rinca sebagai si penjual, dan itu adalah juga termasuk ya dibebankan kepada apa? Kepada barang yang dijual. Kenapa dibebankan? Karena di sini dia katakan apa? Ya. Nilai 500.000 ditambahkan ke nilai faktur. Yang artinya apa? Nilai barang dagangnya itu adalah 12 juta ditambah dengan 500.000. Oke. Ditambah dengan 500.000. Karena dia katakan apa? Rinca melakukan pembayaran biaya angkut terlebih dahulu senilai 500.000 yang akan ditambahkan ke faktur. Oke. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah perhatikan ke sini ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Jurnal yang terbentuk itu adalah ya, yang pertama mengakui harga barang dagang yaitu 12 juta. Mendapat piutang usaha atau piutang dagang senilai 12 juta dan mengkredit penjualan.
Yang kedua adalah karena Rinca membayar atau diutangi dulu. Ya, ditalangi dulu, bahasa Jawa ditalangi dulu ya. Ditanggung dulu sama si penjual terkait dengan ongkos kirimnya, maka dia harus apa? Menambahkan piutangnya. Karena apa? Ditambahkan ke nilai faktur. Artinya apa? Piutangnya semakin tambah. Sehingga jurnalnya itu adalah atas biaya angkut tersebut adalah jangan langsung ditransfer kepada beban. Ya, jangan ditransfer ke beban. Kapan nanti ditransfer ke beban? Ya, ditransfer ke beban nanti pada akhir periode. Yaitu melakukan penyesuaian. Ya. Maka di sini adalah karena dia katakan ya ditambahkan ke nilai faktur atas ongkos angkus tersebut, maka ya dia menambah ya piutang usaha dan mengkredit kas senilai 500.000. Habis itu apa ya? Mengakui adanya apa? Adanya penambahan harga pokok penjualan senilai 7.200.000. Mendapat harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang senilai 7.200.000. Oke, Pak, apakah yang pertama ini boleh digabung, Pak, jurnalnya? Boleh. Ya. Kalau mau digabung yang pertama ini boleh, yaitu mendapat piutang usaha senilai 12.500.000 dan mengkredit penjualan senilai 12 juta dan kas senilai 500.000. Boleh, ya, kalau mau digabung. Kalau mau dipisah, ya seperti ini. Kalau mau digabung, ya boleh. Nilai piutangnya yang naik, tapi di kreditnya ada akun penjualan dan akun kas. Lalu ya di bagian penjual, di bagian pembeli untuk tanggal 19 itu si Semar Mesem mengakui ya atas pembeliannya itu secara kredit, yaitu nilai barang dagang, ya barang yang dibeli ditambah dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh Rinca sebelumnya. Ya, sehingga ya di sini dia akan mengakui utangnya kepada Rinca itu adalah 12.500.000. Ya, mendapat persediaan senilai 12.500.000 dan mengkredit utang usaha senilai 12.500.000. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ya di tanggal 29 Rinca Company menerima pembayaran dari Semar Mesem untuk pembelian tanggal 19. Pada saat Rinca menerima pembayaran itu tanggal 29, kita hitung dari tanggal 19 sampai tanggal 29 itu adalah masih dalam apa? Dalam waktu diskon. Sehingga muncul ya adanya penerimaan kas, adanya diskon penjualan dan pengurangan piutang. Ya, pengurangan piutang. Sehingga di sini adalah ya piutang yang terbentuk tadi adalah 12.500.000 dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan piutangnya itu adalah 12 juta. Ya. Piutangnya 12 juta ya. Sehingga di sini apa? Di sini ya senilai ya 12 juta dikali dengan 2% berapa? 240. Ya. Diskon yang dibayar itu adalah bukan harga barang atau nilai barang ditambah dengan ongkos angkut. Ya. Jadi diskon itu ya dasar pengenaannya itu adalah dari harga beli, tidak termasuk beban atau tidak termasuk biaya ya, bukan beban ya, tidak termasuk biaya. Ya. Sehingga adanya pengurangan piutang senilai 12.500.000 dan adanya penambahan atas diskon penjualan 2% dari 12 juta yaitu 240.000 dan adanya penambahan kas senilai 12.500.000 dikurangi 240.000. Maka kas yang diterima adalah 12.260.000. Lalu yang berikutnya apa? Ya, yang berikutnya adalah
di bagian si Semar Mesem. Semar Mesem sebagai pembeli, maka dia mengakui pengurangan atas utang kepada Rinca senilai 12.500.000. Nah, di Semar Mesem juga sama ya. Dia tidak boleh, atau Semar Mesem tidak boleh ya mengenakan 12.500.000 untuk diskon. Jadi Semar Mesem juga hanya mendapatkan diskon dari nilai barang dagang, yaitu 12 juta, bukan 12.500.000. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan diskon itu, diskon penjualan atau diskon pembelian itu adalah dasar pengenaannya itu adalah dari harga barang, bukan ditambah dengan biaya-biaya. Ya, sehingga di sini adalah Semar Mesem akan mengurang utangnya senilai 12.500.000 dan mengurangi persediaan barang dagang. Ya, sebesar 240.000 dan kas senilai 12.260.000. Pak, ya, pertanyaan kan gitu ya. Oke, sudah ada yang dalam pikiran, Pak, kok pada tanggal 29 ya Semar Mesem sebagai pembeli kok dia mengurangi persediaan? Kan dia membayar itu. Ya, kok dia mengurangi persediaan? Ya. Kenapa dia mengurangi persediaan? Karena apa? Karena adanya potongan. Sehingga nilai persediaan itu ya yaitu sebesar 12.260.000, bukan 12.500.000. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu adalah catatan persediaan net solution mengindikasikan bahwa terdapat tersedia untuk dijual sebesar 63.950.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Perhitungan fisik mengungkapkan bahwa hanya 62.150.000 yang benar-benar tersedia. Oke.